Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatus Sadia, NIM 81 dari kelas PS3 angkatan 2020. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis LSC MEI yang berjudul Penghitungan Pendapatan Nasional. Nah, yang pertama, definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi. Yang kedua, konsep pendapatan nasional. Ada 6 di sini teman-teman. Yang pertama ada produk domestik atau bruto atau yang disebut dengan GDP, yaitu jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas suatu negara. Adapun rumus perhitungannya, GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan hasil luar negeri. Yang kedua, produk nasional bruto GNP, yaitu nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh produk suatu negara selama 1 tahun. Adapun cara perhitungannya, GNP sama dengan pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing luar negeri. Yang ketiga, produk nasional neto ataupun GNP, yaitu produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang modal. Adapun cara perhitungannya, NNP sama dengan GNP dikurangi D atau penyusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah barang jatah yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Adapun cara perhitungannya, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. Adapun cara perhitungannya, PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transport payment. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna untuk membeli barang dan jasa konsumsi, selebihnya dana disalurkan ke tabungan sebagai investasi. Adapun cara perhitungannya, DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Ada 9 manfaat perhitungan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran dari suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, sebagai indikator perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam metode perhitungan pendapatan. Ada 3. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi, yaitu menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Adapun cara perhitungannya yaitu Y sama dengan PI dikali YI ditambah PI dikali PI kuadrat dikali I kuadrat ditambah P kubik dikali Q3 ditambah PNX
dikali Qn. Yang kedua, ada metode pendekatan pendapatan, yaitu menghitung jumlah dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi tersebut. Adapun cara perhitungannya, Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran, yaitu jumlah semua pengeluaran. Cara perhitungannya, Y sama dengan C ditambah Y ditambah G kurung buka Q dikurangi N kurung tutup. Pembahasan selanjutnya yaitu pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Ada 4. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan nasional Islami melalui nilai santunan antar saudara dan sedekah. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.